Alhamdulillah, sahabat Aras News, malam ini kita di penghujung tahun 2021. Alhamdulillah, malam ini baru saja kami tim Arus News diterima langsung oleh seorang lawyer, Bapak Juju Purwantoro, Sarjana Hukum dan Magister Hukum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Siap, Biar ya? saya copot ya. Silakan. Enak ngobrolnya. Sahabat Arus News, dalam data digital yang kami miliki, Juju Purwantoro adalah beliau seorang lawyer, advokat, yang dalam aktivitasnya beliau sering mengadvokasi, membela para aktivis dakwah, para ustadz, para ulama, termasuk yang terupdate saat ini adalah mendampingi menjadi penasihat hukum dari Bang Munarman, dan pernah menjadi penasihat hukum dari Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan belum lama juga ikut mendampingi Babe Aldo, ya Pak? Betul. Babe Aldo. Dan sahabat Arus News, malam ini kita di acara ngobrol pintar Nah, perihal Indonesia. Ngopi ikut ngopi juga saya. Kita akan membahas tentang vaksinasi. Tema yang akan kita angkat adalah intimidasi aparat negara demi meloloskan pesan juragan vaksin. Pak Juju, banyak fenomena yang cukup viral saat ini, baik di media sosial maupun di masyarakat sendiri, bahwa sepertinya masyarakat sudah mulai sedikit dipaksa untuk vaksin, dari mulai yang manula sampai yang 12 tahun ke bawah. Anak-anak tuh ya? Anak-anak. Nah, satu contoh aja, kita kemarin melihat di salah satu media sosial, seorang anggota polisi teriak-teriak di lingkungan untuk meminta warga vaksin, tapi diembel-embeli dengan ancaman. Kalau nggak vaksin, tidak akan dilayani mengurus surat-suratnya. Kalau nggak vaksin, tidak akan dilayani ketika mengurus SKCK di kepolisian dan sebagainya. Seolah-olah pendudukan juga. betul, termasuk tidak dapat bansos katanya. Nah, seolah-olah warga tergugah vaksin bukan karena sadar akan kesehatan, tapi karena ancaman. Kalau ancaman bahasa ekstrimnya kayak teror gitu, Pak. Gitu, Pak ya. Iya, Ancaman itu betul juga. teror. Iya. Lalu sampai yang belum lama Babe Aldo menantang Kemenkes untuk menunjukkan mandatorinya. Dan beliau mengatakan, saya bukan anti vaksin, tapi yang saya anti adalah, yang saya benci adalah pemaksaannya. Padahal ini adalah negara merdeka. Seperti apa sih Pak Juju melihatnya nih, vaksin ini sendiri? Katanya kita negara hukum ya, Indonesia. Betul. Oleh sebab itu segala ketentuan, segala aturan yang berlaku di Indonesia, baik apakah itu ketentuan yang diatur atau mengatur tentang ketatanegaraan kita, negara, maupun juga tentang aturan antar personal atau pribadi masyarakat Indonesia, semuanya diatur oleh negara hukum yang katanya kita adalah restat, bahasa sononya, jadi negara hukum. Terus oleh sebab itu kita harus mengacu pada aturan tertinggi negara kita, itu konstitusi dan dalam pengertian memahami ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, kan gitu. Baik. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri sudah ditentukan bahwa negara kita ini atau konstitusi kita itu melindungi masyarakat dan sekaligus tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia pastinya harus dilindungi secara keseluruhan, tanpa kecuali, ya, hak asasinya, hak asasi manusianya, perlindungan hukumnya, ya, itu harus terlindungi dan dilindungi oleh negara. Nah, oleh karenanya kalau kita bicara vaksin, tentu sebetulnya tidak terlepas dari tentu kan kaitannya dengan kesehatan kita ya Pak ya, tentang kesehatan. Maka
dalam hal ini kita juga sudah punya undang-undang kesehatan, Pak. Undang-undang kesehatan dalam hal ini nomor 36 tahun 2009. Nah, kalau di pasal kita lihat, kita mengacu pada pasal 5 ayat 3, sebetulnya kalau bicara kesehatan seseorang itu dia mempunyai hak, ya, mempunyai hak secara mandiri. Artinya si individu tersebut atau orang atau bapak kalau sakit gitu ya, bapak ke dokter misalnya, tolong periksa saya Pak, gitu. Oh, Anda sakit flu atau sakit batuk atau apa gitu, itu dalam hal ini misalnya ditawarkan Anda mau makan obat atau suntiknya, atau Anda saya suntik saja gitu. Maka si pasien ini punya hak untuk menentukan memilih gitu. Jadi dalam pelayanan kesehatan itu tidak ada kewajiban memaksa, ya. Dokter dalam hal ini, vaksin tentu negara. Jadi negara juga dalam hal ini tidak bisa memaksa, Pak, dalam hal untuk mewajibkan individu warga masyarakat untuk melakukan vaksin. Kan begitu kira-kira. Ya, jadi hal ini pernah diangkat oleh aktivis HAM juga ya Pak ya, Pak Bang Pige ya. Yeah. Bang Pige bahwa hal itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM. Seperti itu Pak ya? Betul. Perlindungan kesehatan atau kebebasan seseorang untuk katakanlah dalam hal ini untuk melakukan atau ngecek kesehatannya atau untuk memeriksakan dirinya kepada ahli kesehatan namanya, dokter atau siapapun, tentu dia harus tidak, dalam artian tidak harus melanggar kesehatan, melanggar apa? Ketentuan HAM itu sendiri. Itu harus tetap dijunjung tinggi pengertian mendasar tentang pelindungan HAM itu. Tentu dalam hal ini adalah pelindungan kesehatan, yaitu salah satunya adalah suntik tadi, misalnya begitu. Lalu kalau Pak Juji melihatnya dasar hukum kita tertinggi itu kan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Baru turunannya ada undang-undang, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Artinya ketika ada peraturan lain yang sepertinya mengangkangi undang-undang atau menabrak Undang-Undang 1945, seharusnya batal demi hukum dong, Pak? Sepertinya seperti itu. Jadi kalau kita lihat seperti katakanlah ada baru-baru ini ada instruksi Mendagri ya, kalau saya catat dari sini adalah baru tahun 2021 kemarin nomor 53 ya. Di situ ada ketentuan-ketentuan di mana ada hal-hal yang menginstruksikan atau mengatur masyarakat umum ya, tentang vaksin, tentang bagaimana mereka harus melakukan vaksin misalnya gitu. Dan yang lebih ekstrim lagi adalah peraturan Gubernur DKI ya, nomornya saya lupa karena setiap 2 minggu berganti Pak nomornya. Berganti terus ganti nomornya, tapi substansinya sama. Di situ bukan ketentuan atau mengatur tentang vaksin, tapi justru mewajibkan. Jadi klausul tentang mewajibkan itu ada di peraturan Gubernur DKI yang sekarang ini masih terus berlaku. Jadi dalam hal ini apakah itu instruksi Mendagri, apakah peraturan gubernur tadi misalnya gitu, itu seharusnya memang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan atau peraturan di atasnya. Dalam ini tentu peraturan undang-undang yang ada di atasnya, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, baru 2 tahun lalu Pak ya. Di situ diatur tentang ketentuan kekarantinaan kesehatan disebutkan. Nah, di sini ada klausul yang ditentukan pasal 9 dan pasal 93 undang-undang tersebut, di mana ada klausul yang mewajibkan. Jadi ini jelas ya. Jadi ada setiap orang wajib mematuhi karantina kesehatan. Dalam hal ini tentunya tidak boleh katakanlah melarang atau menghalangi ya begitu, atau mempengaruhi orang lain misalnya, dan ini ada pidananya. Nah, di undang-undang ini ada sanksi hukum, pidananya sampai dengan 1 tahun. Ya, demikian juga denda uang itu adalah sampai 100 juta rupiah. Nah, ini kan kontradiktif banget Pak ya. Betul. Sementara kita mempunyai hak sebagai manusia, jadi diatur dalam Undang-Undang HAM tahun 99 itu. Betul. Yang tidak boleh seseorang dipaksakan seperti itu, termasuk undang-undang
kesehatan deh. Ya. Undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 itu tidak ada klausul yang mewajibkan seseorang. Jadi sepertinya melakukan undang-undang kesehatan. satu dengan undang-undang yang lain Ada bertentangan, ada tabrakan. Betul. Di sini ada indikasi jelas tadi disebutkan dengan istilah tabrakan tadi, yang sebetulnya ini merupakan suatu pelanggaran baik hierarki maupun ketentuan peraturan perundang-undangan sendiri, begitu kan? Ya. Menurut Pak Juju, apakah kita sepakat ketika pemerintah menerapkan undang-undang ini tanpa tebang pilih? Artinya bukan hanya diberlakukan bagi rakyat kecil saja, tetapi bagi yang penggede pun harus diberlakukan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ketika pemerintah mewajibkan untuk karantina, ya kan, tetapi pemerintah sendiri tidak menstop para wisatawan dari mancanegara masuk, khususnya di atas jam 2 malam. Ini sudah bukan rahasia umum lagi, dan data digital juga sudah banyak masuk. Itu terutama yang bermata-mata asing dan asing, seperti itu. Dan menurut Pak Juju ada indikasi tebang pilih nggak sih? Penerapan kita harus kembali tadi disebutkan di awal, ajas negara kita memang ajas berdasarkan hukum. Termasuk juga setiap orang harus mematuhi hukum, ya kan? Dan mempunyai kesamaan dalam hukum. Disebut azasnya equality before the law, ya, setiap orang punya kesamaan bidang hukum. Jadi seperti di pertanyaan tadi, apakah ini hanya berlaku bagi pejabat, bagi orang penting saja, atau tidak berlaku bagi rakyat kebanyakan, ya rakyat awam, itu tidak bisa. Undang-undang tidak bisa diperlakukan seperti itu. Dan semuanya harus rata. Semuanya harus sama, diberlakukan sama, equality before the law tadi. Dalam hal praktek, saya juga sering baca berita maupun dari medsos, itu memang betul banyak sekali warga negara asing, WNA dalam hal ini, yang bisa masuk dan tanda kutip dengan bebas ke Indonesia, baik melalui laut udara, ya, bandar udara maupun pelabuhan laut, ataupun mungkin pelabuhan istilah kita jalan tikus. Nah, kira-kira begitu. Ini kenapa benar? Ini jelas suatu pelanggaran dan diskriminasi dalam hal ini, dan kita perlu pertanyakan kenapa dan ada apa negara kita memperlakukan seperti itu. Itu jelas-jelas di samping juga melanggar hukum keimigrasian, juga indikasi melanggar hukum undang-undang kesehatan sendiri tentang vaksin sendiri, kan begitu, ya. Jadi sementara kita warga negara yang bisa diatur sedemikian ketat, apakah naik kendaraan umum, apakah bis antar kota, kereta api, pesawat terbang, semua serba diatur sedemikian ketat, ya, tentang vaksin dan apakah mereka sudah divaksinasi dan turunannya begitu. Jadi ini nggak boleh terjadi di negara yang katanya negara hukum itu, Pak. Ya. Baik, sahabat Arus, tadi di awal kita sudah mengangkat tema adalah demi meloloskan pesan juragan vaksin dan turunannya. Kenapa kita sebut juragan vaksin? Karena kalau kita lihat, Pak Juju, dari mulai adanya vaksin, sebelum adanya vaksin, adanya alat PCR, ya kan, buat meloloskan penumpang ini boleh atau tidak naik pesawat atau transportasi umum, adanya rapid antigen. Dulu awal-awal munculnya harganya selangit, Pak Juju. 2 juta sampai 3 jutaan buat PCR. Sekarang sudah di atas, sudah di bawah 300.000. Jauh sekali turunnya jauh sekali. Dan konon sahabat Arus News, dalam data digital juga, media lain juga melansir bahwa ironinya semenjak pandemi ini rekening pejabat banyak yang gendut. Jadi lucu ya, Pak. Jadi bukan orang aja yang gendut, rekeningnya juga gendut. Makanya kita sebut juragan vaksin atau turunannya. Kira-kira seperti apa nih, Pak Juju? Ya, kontradiktif sekali ya, dalam situasi yang serba prihatin ini, ya, masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan masyarakat dunia pada umumnya itu sedang prihatin, ya, dengan adanya pandemi COVID seperti ini. Kalau ada tadi disebutkan satu golongan kelompok tertentu di Indonesia ini atau pejabat tertentu katakanlah justru menikmati keuntungan dari hasil atau katakan dari situasi atau kondisi yang memprihatinkan ini, sangat ironis, ya, sangat melukai, istilah itu, melukai perasaan keadilan masyarakat. Kalau saya pikir begitu. Dan
Tapi kalau memang itu bisa dibuktikan secara hukum ya aparat hukum ya dalam ini tentu kalau pejabat ya KPK bisa bertindak ataupun kejaksaan ya harus diselidiki menurut saya begitu. Kenapa kok dalam situasi ini mereka justru memiliki rekening yang gendut tadi istilahnya gitu. Kan aneh sekali begitu ya. Baik. Begitu. Jadi kalau melihat tajuk kita malam ini adalah bagaimana cara mengedukasi rakyat, warga agar paham bahwa vaksin ini kita tidak anti vaksin, tapi kita anti adalah pemaksaannya. Iya betul sekali. Gimana Pak Juju? Kayak contoh Babe Aldo, beranikah pemerintah memberikan jaminan ketika ada terjadi sesuatu pasca vaksin siap menggelontorkan 10 miliar untuk satu orang dan banyak juga di medsos bahkan di media setelah vaksin beberapa hari ternyata malah ada penyakit baru Ikutan tadi ya. nah, malah kena COVID lagi setelah divaksin dan sebagainya. Itu gimana Pak Juju? Ya jadi kita kalau mengenal istilah mandatory vaksin itu tentu itu ada indikasi pelanggaran hukum. Tadi sebutkan bahwa bagaimana kalau ada unsur paksaan, apalagi ada itu ya sambil kejar-kejar ke rumah-rumah begitu segala sesuatunya dengan segala cara maksud saya. Itu kan tampak sekali menyolok ya. Dan kelihatan sekali kalau kejar-kejar masyarakat awam, masyarakat pada umumnya. Kalau kira-kira orang masyarakat dalam kelompok tertentu yang lebih tinggi, rasanya kayaknya lebih kelihatan didiamkan gitu ya. Jadi masyarakat jadi korban. Ini jelasnya suatu pelanggaran hukum. Jadi kalaupun secara normatif ya itu ada ketentuan yang memang mengharuskan untuk vaksin, tapi dalam pelaksanaan tidak bisa dipaksa pada masyarakat seperti itu. Apalagi dengan adanya ultimatum, dampak itu tadi, KIP itu ya. Dampak setelah dia ada vaksin itu saya membaca kalau nggak salah setengah tahun terakhir sudah ada 60 kasus Pak. Macam-macam. Dari seluruh provinsi Indonesia itu ada macam-macam. Ya, ada yang 2 hari setelah vaksin meninggal, ada yang penyakit berat, aneh-aneh, dan itu terbukti memang pasca divaksin mereka walaupun ada alasan mungkin ada penyakit bawaan itu, tapi kan masyarakat tidak bisa seperti itu. Kalau mereka dipaksa ya untuk segera divaksin dan ternyata yang berdampak seperti itu, siapa yang akan bertanggung jawab? Walaupun ketentuan Permen Kesehatan, Permenkes itu akan diganti begini begitu bla, kan masyarakat tidak sampai ke sana pikirannya ya untuk usaha gitu. Yang ada adalah mereka korban, banyak sekali korban. Seperti itu Pak. Artinya kalau ada masyarakat yang menentang atau menolak vaksin, artinya sah-sah saja. Ya sebetulnya sah-sah saja, walaupun pemerintah dalam hal ini mengatakan bahwa sesuai dengan mengikuti mematuhi begitu ya, melaksanakan perundang-undangan, tapi tidak dengan cara melanggar undang-undang, melanggar HAM, kan begitu Pak seharusnya. Baik, satu lagi Pak Juju, sebelum kita tutup, kita melihat saat ini fenomena masyarakat tergugah untuk vaksin ternyata bukan sadar karena takut COVID, tapi karena dia takut nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke mall, ya kan, nggak boleh naik kereta, ya nggak boleh, pokoknya ikut transportasi umum. Dan katanya ada fasilitas-fasilitas yang tidak varian baru gitu ya. Fasilitas-fasilitas yang harusnya didapat oleh mereka masyarakat tidak diberikan begitu. Seperti itu. Jadi kalau saya melihatnya, apalagi kalau mau ke mall harus scan barcode Peduli Lindungi. Ingat sahabat Arus News, beberapa bulan yang lalu pernah terjadi di media bahwa data Presiden RI 1 jebol di aplikasi Peduli Lindungi, dan ini bukan hoax, ini media semua sudah melansir. Jadi logikanya, apakah menurut Pak Juju, bagaimana rakyat mau dipedulikan dan dilindungi kalau data RI 1 aja bisa jebol? Gimana tuh Pak Juju? Kalau kita bicara sistem dalam hal ini sistem disebutnya IT begitu ya. Tentu banyak sekali kelemahan. Jangankan di Indonesia, yang biangnya IT di Amerika aja bisa jebol ya Pak. Itu Pentagon ya katanya. Pertahanan Amerika bisa jebol. Apalagi Indonesia seperti itu. Itu sangat mungkin terjadi Pak ya. Jadi intinya adalah sebetulnya masalah kembali lagi ke masalah mandatory tadi. Mandatory vaksin terutama dalam hal ini itu sebetulnya sangat bertentangan dengan
perundang-undangan maupun HAM atau hak asasi manusia kalau itu dipaksakan seperti itu. Jadi jangan sampai ada pesan untuk meloloskan pesan si juragan vaksin. Iya, kira-kira begitu. Baik, sahabat Harus News, rakyat Indonesia, ngobrol pintar perihal Indonesia. Jadi jelas menurut undang-undang, hukum, dan kacamata seorang advokat, praktisi hukum, bahwa pemaksaan rakyat untuk vaksin adalah sejatinya melanggar undang-undang. Dan sekali lagi, bagi rakyat, terus lakukan keyakinan ini, jaga kesehatan yang terpenting, tumbuhkan imunitas diri, happy, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa yang menjaga diri kita adalah Allah, yang menjaga virus juga adalah Allah. Insya Allah kita akan tetap sehat. Saya Mugiono melaporkan dari Mampang, Jakarta Selatan. Harus News akurat dan mencerahkan. Salam Harus News. Ngopi, ngobrol pintar perihal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.